Menjadi imam masjid di negeri sendiri Adalah seorang pemuda lahirnya di Makassar, terus sekarang menjadi imam di Amerika Serikat. Lebih tepatnya di kota Philadelphia, Masya Allah. Kita akan tanya-tanya kepada Ustadz Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam banyak. Ya Allah. Salam kok. Rasul, ini alhamdulillah ya. Nama lengkapnya siapa, Ustadz? Rasul Amin, nama Bapak Amin. Masya Allah, selain juga gelar Rasul adalah Al-Amin sebelumnya dulunya yang terpercaya. Izin tanya-tanya, Ustadz, gimana ceritanya nih, Ustadz? Dari terlahir di Makassar sampai akhirnya jadi imam di Philadelphia. Kalau saya ceritakan mungkin dari Makassar sampai ke New York, Panjang ya? itu panjang. Jadi saya mau cerita kalau saya ini latar belakangnya sebelum ke Amerika, saya tidak punya kapabilitas untuk berbahasa Inggris. Tidak ada sama sekali. Kemudian tidak mengikuti seleksi. Benar-benar ini mungkin jalur kebaikan ya kok. Jadi waktu itu tuh saya memang ada 2023 saya spending hari saya untuk membantu seorang nenek di Depok, Sebatang Kara kok. Jadi kita datang ke sana bersihkan rumahnya. Qadarullah waktu Kenal itu. neneknya dari mana? Kenalnya karena terkenal ada nenek Sebatang Kara yang perlu dibantu. Oh, dapat info. Iya, dapat info aja. Pela ke sana. Nah, kemudian kita sampai ke sana bersihkan rumahnya kok. Setelah itu pas waktu itu juga qadarullah neneknya sakit kok. Iya. Jadi kita agendanya cuma bersihkan rumah, agendanya bertambah, bawa ke rumah sakit si neneknya. Kita bawa, waktu itu butuh ambulans, memang kondisinya parah. Capek banget waktu itu kok, kita bawa ke UGD. Setelah itu kira-kira seharian lah kok. Saya lupa makan juga waktu itu. Iya, Setelah kita bawa ke UGD, saya masih merinding kalau cerita ini kok. Saya keluar istirahat, kayak hari ini capek banget, lupa makan. Tiba-tiba dapat notifikasi dari HP. Mau nggak imam ke Amerika? Siap-siap, tanggal sekian berangkat ke Amerika. Siapa yang WA gitu? Itu yang WA kayak gitu teman kok. Oke. Namanya Roshid. Beliau imam juga di Amerika. Cuman mengajak saya waktu itu kok. Tiba-tiba aja. Padahal beliau itu punya teman banyak juara-juara MTQ, Iya, banyak sesama habis-habis orang Quran. Quran, Tapi kemudian saya yang diajak kok. Jadi waktu itu capeknya langsung hilang kok. Udah. Kebayang aja. Enggak kebayang aja kok. Kenal sama Ustadz Rosyidnya di mana? Kenal sama Ustadz Roshidnya dari sosial media. Oh, bukan satu sekolah atau gimana? Bukan dulu? satu sekolah. Kenal pun masih baru kok. Dan pertemuannya itu hanya beberapa kali saja. Cuman karena mungkin pertemanannya kita tulus, saya bisa bilang seperti itu. Karena tiap kali mungkin beliau sakit, kita kunjungin. Beliau butuh bantuan, kita tolong. Artinya membuat pertemanannya di hari lain ketika membutuhkan sesuatu, kita diajak kok. Saya minta waktu itu 1 minggu. Jadi kata Roshid, tidak usah tunggu seminggu, lama sekali. 1 hari saja. Yang jadi struggle waktu itu adalah pengurusan visanya. Iya. Setelah sudah ACC nih, penerimaan imamnya di sana, saya pelajari lagi visanya, ternyata lebih susah lagi visanya. Kenapa tuh? Karena Susahnya? harus punya tabungan sekian juta. Waktu itu Oh, saya tidak ada sama persyaratan sekali sampai uang kayak kok. gitu ya. Harus punya sekian juta, kemudian Kalau nggak ada tabung formulirnya perusahaan bahasa yang Inggris menjamin ya. kok. Tapi ada saja jalannya, kemudian saya dipertemukan teman yang biasa menghandle travel seperti itu. Namanya Bantuin lagi. Wana, dibantuin lagi. Ada jalannya kok. Ada jalannya. Kalau kata Allah kan dalam surah Al-Ankabut, Nah, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inallah. Kalau benar-benar mau tuh pasti ada jalannya. Iya. Dan itu saya rasa banget kok. Saya masuk ke kedubesnya mau wawancara. Itu semua Di Makassar barang atau di Jakarta tuh? di Surabaya. Terus di Surabaya. Surabaya. Lanjut? Itu semua barang dikeluarkan kok. Iya. Semua barang, hal-hal yang tidak diperlukan dikeluarkan sebelum masuk ke kedubes. Ada satu Al-Quran di sini teh. Iya. Ini butuh Yang nggak? kecil ya? Iya betul. Kata petugas, ini butuh nggak Al-Qurannya? Kayaknya saya butuh. Jadi pada saat wawancara, udah antri orang, saya baca itu kok, saking groginya saya mungkin baca hampir sejus di ruang tunggu. Sambil nunggu ya? Sambil nunggu. Itu saking groginya kok. Habis itu kemudian wawancara, alhamdulillah, selamat kamu lolos ke Amerika. Dan alhamdulillah masih banyak hikmah lain yang bisa kita ambil dari satu Rasul Amin. Masya Allah, jangan kemana-mana, selalu di selalu ada hikmah. Diambil Stop wave that flag. bener. Berhenti kibarkan bendera itu. Because they kill my cousin. Mereka Oh, dia bunuh bilang sepupu gitu. saya.
Cuman sepupu kamu dibunuh, sedangkan tentaramu bunuh ribuan bayi Palestina. Betul.